Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Sobarodin MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Enterprise Research Management. Adapun anggota kelompok yang pertama dengan saya sendiri, Diana Manzili Rahma, dengan NIM 205030900111009, Prodi Administrasi Pendidikan, tempat tanggal lahir Malang 24 Juni, dan juga ada rekan saya Fahmi Syawika Putri dengan NIM 205030907111004, Prodi Administrasi Pendidikan, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Agustus. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini yang pertama mengenai pengertian, manfaat, karakteristik, faktor, dan juga 11 tren dari ERP. Yang pertama yaitu ERM atau Enterprise Resource Management. Apa sih yang disebut dengan ERM? ERM yaitu perangkat lunak pengelola sumber daya. Jadi ERM atau manajemen sumber daya perusahaan merupakan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola akses pengguna ke sumber daya jaringan secara efisien. ERM merupakan perangkat lunak yang mengelola semua aset sumber daya perusahaan. Sistem ERM ini dikenal dengan sistem Enterprise Resource Planning. Selanjutnya yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP yaitu perangkat lunak pendukung dari internal sebuah perusahaan ataupun organisasi. ERP ini adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul perangkat lunak terintegrasi yang mendukung proses bisnis internal dasar dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. ERP memberi pandangan waktu nyata perusahaan yang terintegrasi dari proses bisnis. Perangkat lunak ERP terdiri dari modul independen dari perangkat fungsional terintegrasi. ERP juga merupakan sebuah konsepan sistem yang dirancang untuk mengintegrasi seluruh area fungsi dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu adapun manfaat dari ERP. Yang pertama, peningkatan keuntungan. Jadi dengan adanya sistem atau perangkat lunak ini membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua yaitu peningkatan visibilitas dari perusahaan. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Yang keempat, aksesibilitas data mudah. Yang keempat, memberi solusi bisnis dan keuntungan. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya lebih baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik modern ERP atau Enterprise Research Planning. Ada beberapa hal terkait karakteristik modern ERP. Yang pertama yaitu berbasis cloud. Cloud ini adalah platform modern di mana cloud ini memungkinkan vendor dan reseller ini untuk menghost program dan informasi klien atau pengguna atau sebuah customer di suatu perusahaan ini menjadi pihak ketiganya melalui internet. Jadi ini memudahkan kepada setiap perusahaan yang akan mengimplementasikan sistem ERP ini kepada perusahaannya tersebut. Jadi tidak perlu instalasi yang berlebih dan perusahaan hanya butuh mengakses informasi penting melalui internet dimanapun berada. Yang kedua, karakteristik yaitu mobilitas. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sebagian besar pembeli, customer atau pengguna dari suatu perusahaan bekerja secara jarak jauh dan selalu bermobile atau bergerak. Nah, mobile ERP ini membantu para pekerja yang bekerja secara mobile dan bisa mengawasi tugas dan proses di mana saja melalui ponsel, tablet, PC atau perangkat lainnya.
Yang selanjutnya yaitu keterjangkauan, di mana sebagian besar sistem menawarkan harga dan paket berlangganan yang terjangkau. Nah, jadi dengan sistem ERP ini diharapkan biaya yang dikeluarkan ini agak lebih terjangkau, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, menengah, dan tergantung pada setiap vendornya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu skalabilitas. Jadi, baik Anda ingin menjadi bisnis yang kecil, menengah, atau besar, maka sistem ERP ini diharapkan dapat menjadi aplikasi atau suatu sistem yang bisa berkembang gitu seiring dengan berkembangnya karyawan di suatu perusahaan atau berkembangnya departemen atau mesin yang sedang dilakukan di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada sentralisasi. Jadi sistem ERP ini pengimplementasiannya diharapkan dapat lebih memaksimalkan sentralisasi di perusahaannya tersebut, mulai dari sumber daya manusianya, manufaktur, akuntansi, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sektor-sektor lain yang mendukung suatu sistem di dalam suatu perusahaan tersebut. Baik, boleh di next. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor keberhasilan ERP. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa faktor pertama dan terpenting di dalam pengimplementasian ERP ini adalah top management gitu. Seperti yang kita tahu bersama juga bahwa terbagi atas top, middle, dan lower management di suatu perusahaan. Nah, di sini di dalam pengimplementasian ERP yang paling terpenting dan yang paling utama adalah top management, di mana komitmen dan pengambilan keputusan top manajemen ini sangat-sangat dipengaruhi gitu, sangat-sangat mempengaruhi pengimplementasian sistem ERP seperti itu. Jadi top manajemen ini harus mengambil keputusan secara tepat untuk diimplementasikan di perusahaannya tersebut. Namun ada sisi negatif dan juga ada sisi positif dengan hanya mengandalkan top manajemen gitu di dalam pengimplementasian ERP. Mungkin sisi positifnya jadi lebih terarah, lebih tersentral, dan lebih teratur gitu kalau misal pengambilan keputusan hanya ada di top manajemen. Namun balik lagi ada sisi negatifnya bahwa jika hanya top manajemen yang mengambil keputusan gitu dan tidak ada diskusi dengan lower dan middle management, maka tidak ada keserasian gitu antara top, lower, dan middle management. Jadi perlu dibutuhkannya diskusi, argumentasi, dan juga rapat bersama agar keseluruhan pengimplementasian sistem ERP ini bisa lebih terarah dan lebih maksimal seperti itu. Baik, boleh di next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu faktor keterbatasan ERP. Jadi ada beberapa faktor keterbatasan di dalam pengimplementasian ERP di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Nah, yang pertama yaitu sulit diterapkan di dalam suatu perusahaan dalam menjalankan rencana-rencana kerjanya. Kenapa? Karena balik lagi gitu, setiap karyawan, setiap staf, dan seluruhnya harus memahami tentang pengimplementasian sistem ERP ini. Namun balik lagi, memahami sistem ERP untuk pengimplementasian di perusahaan ini tidaklah mudah. Maka itu kenapa ERP itu sulit diterapkan di suatu perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada batasan kebijakan sistem ERP. Seperti yang kita tahu ya, setiap perusahaan ini sudah memiliki rencana-rencana kerja di awal gitu, dan itu ada beberapa rencana kerja yang keras gitu dengan kebijakan ERP. Jadi ada beberapa batasan yang emang rencana kerjanya mungkin belum bisa dilaksanakan dengan implementasi sistem ERP ini. Jadi mungkin ada beberapa rencana kerja atau batasan kebijakan ERP yang emang sedikit harus diubah menyesuaikan dengan keselarasan antara kebijakan ERP dan juga rencana kerja setiap perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurangnya partisipasi pengguna. Seperti yang tadi sudah dibahas di poin yang pertama bahwa keseluruhan karyawan ini harus memahami gitu sistem pengimplementasian sistem ERP ini seperti apa. Cuma balik lagi, jika partisipasi pengguna seluruh karyawan dan staf di suatu perusahaan ini masih kurang, maka ini juga menjadi faktor keterbatasan yang paling utama gitu di dalam suatu perusahaan. Dan faktor keterbatasan yang terakhir yaitu biaya tahunan yang tinggi gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa ERP ini sebagian besar vendor ERP ini membebankan sejumlah uang yang besar untuk pembaruan lisensi setiap tahunnya. Nah, bisa kita bayangkan bahwa kalau misal perusahaan yang income-nya tidak cukup untuk membayar lisensi per tahun itu, maka itu menjadi faktor keterbatasan yang sangat besar juga di dalam pengimplementasian ERP seperti itu. Kemudian boleh di next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu 11 tren ERP.
Yang pertama yaitu penerapan awan. Di sini awan yang dimaksud adalah cloud, yang tadi sudah sempat kita singgung bersama bahwa cloud adalah sebuah platform modern di mana cloud ini diharapkan mampu untuk mempermudah penerapan pengimplementasian sistem ERP di suatu perusahaan. Nah, manfaat ERP berbasis cloud ini sangat banyak dan sangat memberikan bantuan untuk terutama perusahaan-perusahaan yang masih kecil, dan platform cloud ini menjadi salah satu solusi jika perusahaan-perusahaan kecil ini mau menggunakan sistem ERP di dalam perusahaannya. Nah, yang kedua yaitu Internet of Things atau IoT. Nah, seperti yang kita tahu, IoT ini atau internet ini tidak bisa lepas gitu di dalam dengan sistem apapun gitu, termasuk di dalam pengimplementasian ERP. Nah, IoT ini memberikan peningkatan terhadap manajemen aset, efisiensi yang lebih besar, perkiraan yang lebih baik, wawasan perusahaan, dan komunikasi yang ditingkatkan. Nah, semua itu diharapkan untuk menghasilkan kecerdasan di dalam setiap perusahaan ini agar lebih meningkat lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu solusi yang dipersonalisasi, di mana konfigurasi ini tidak memberikan kontrol penuh atas setiap aspek perangkat lunak, tetapi fitur ini memberikan solusi khusus dengan sedikit usaha. Jadi sedikit usaha dengan solusi khusus yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan adanya sistem ERP ini diharapkan gitu kalau karyawan teknologi informasi di perusahaan tersebut tidak butuh banyak. Mungkin dalam suatu perusahaan besar atau perusahaan kecil atau sedang hanya butuh 1 atau 2 orang sudah cukup di dalam mengoperasikan sistem ERP ini. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu teknologi yang canggih, bahwa Anderson, seorang ahli, menyebutkan bahwa kliennya atau customernya ini berusaha untuk menavigasi tantangan ini menggunakan intelligent business atau BI dan alat pelaporan setiap tahunnya. Tapi juga yang banyak mencatat bahwa setiap customer itu ingin solusi yang lebih maju di setiap tahunnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu transformasi digital dan e-commerce gitu. Seperti yang kita tahu bahwa e-commerce di akhir-akhir ini sedang booming gitu ya, apalagi di pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya booming e-commerce ini akan menciptakan suatu tren gitu yang baru, mungkin nggak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri atau bahkan mancanegara atau bahkan dunia seperti itu. Nah, dengan adanya sistem ERP yang diterapkan di e-commerce ini juga akan membantu memaksimalkan penjualan dan pengoperasian di setiap e-commerce tersebut. Selanjutnya yaitu ERP 2 tingkat. Nah, ERP 2 tingkat ini adalah konsep di mana perusahaan menengah dan kecil menjalankan 2 solusi gabungan secara bersamaan. Nah, ini juga bisa diakses oleh setiap perusahaan yang memiliki beberapa lokasi atau anak perusahaan. Mungkin seperti yang teman-teman tahu bahwa ada suatu perusahaan besar yang mungkin sudah memiliki cabang di mana-mana, dan itu bisa menggunakan sistem ERP 2 tingkat di mana mereka bisa menjalankan solusinya secara bersamaan atau secara bergabungan. Nah, yang selanjutnya yaitu kecerdasan buatan atau AI. Nah, jadi AI ini diharapkan dalam waktu AI ini dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan waktu luang dan waktu pribadi kita, dan harus untuk lebih mudah untuk membantu kita dalam pengimplementasian sistem ERP ini, dan ini juga diharapkan untuk mengontrol gitu jalannya sistem ERP di suatu perusahaan atau di perusahaan kita tersendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ERP seluler. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, ERP seluler ini menjadi raksasa atau yang bisa dibilang menguasai dunia industri akhir-akhir ini. Nah, Gore itu seorang ahli juga menyatakan bahwa tren ini dapat meningkatkan efisiensi, misalnya di gudang atau fasilitas produksi. Nah, pemindahan ini memungkinkan semua karyawannya bekerja ini secara real time gitu pelaporannya. Jadi misal karyawannya sedang bekerja memindahkan barang, dan itu juga bisa dilaporkan pada saat itu juga secara real time. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu pemasaran digital gitu. Seperti yang kita tahu bahwa pemasaran digital ini sangat-sangat membantu setiap perusahaan gitu. Mungkin mulai dari kampanye melalui email hingga melalui media sosial. Nah, media sosial ini saat ini juga sangat berperan penting gitu di dalam pemasaran, di dalam pemasaran setiap perusahaan kayak gitu. Jadi kayak media sosial ini menjadi salah satu platform yang sangat-sangat bisa digunakan untuk
memasarkan perusahaan tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada 3D manufaktur pencetakan atau adiktif. Nah, saat ini merupakan 3D ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang berubah dengan cepat gitu, seiring yang sangat dinamis gitu dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Jadi 3D manufaktur adiktif ini diharapkan dapat membantu gitu kemauan customer dan pelanggan yang sangat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat dinamisasi yang sangat tinggi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ERP tanpa kepala. Jadi ERP tanpa kepala ini konsep memisahkan fronted dari operasi backend, di mana Anderson seorang ahli juga memperkirakan model ini akan membuka pintu untuk kustomisasi. Jadi ERP tanpa kepala ini akan terbukti penting karena kemampuan untuk menyesuaikan dan mempersonalisasi tumbuh serta kebutuhan untuk mempublikasikan pada beberapa perangkat ini bisa meningkat, seperti itu. Dan semakin efisien untuk mengimplementasikan ERP di suatu perusahaan tersebut. Seperti itu 11 tren ERP. Mungkin boleh di next. Baik, untuk kesimpulannya seperti yang kita lihat di gambar paling kiri, bahwa itu adalah salah satu simbol gitu dari sistem perangkat lunak ERP atau Enterprise Research Planning, di mana diharapkan ERP ini bisa membantu ERM atau Enterprise Research Management atau manajemen sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Jadi ERP ini diharapkan dapat membantu setiap sumber daya yang ada di perusahaan ini untuk menghasilkan gitu, untuk mengimplementasikan suatu rencana-rencana perusahaan agar perusahaan ini bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Seperti itu. Kemudian boleh di next. Baik, sekian presentasi yang kita lakukan hari ini. Mungkin ada sedikit quotes dari Ara Kartini untuk menutup presentasi kita pada pagi hari ini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna akan datang kepadamu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.